warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam Cahaya Kalbu. Seperti biasa, saya akan bersama Anda sampai menjelang jam 5 sore nanti. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perkenannya pula kita bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, keluarga, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan tersampaikan. Ya, pemirsa, kali ini Cahaya Kalbu akan mengangkat tema mengenai perjuangan dan pengorbanan sebagai bukti pengabdian. Mengapa kami mengangkat tema ini? Mengingat sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Dan di sini juga kita akan bahas bagaimana perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang muslim tentu saja dalam memperjuangkan tanah airnya dan juga apa saja yang harus diperjuangkan itu. Untuk itu bersama saya di studio sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Habib Syarif M. Al-Aidar. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali sudah siap berjuang katanya Pak Habib ya. Baik ya. Ya, pemirsa, seperti biasa nanti juga Anda bisa bertanya langsung melalui telepon yang kami sediakan untuk Anda pada saatnya nanti. Tetap bersama kami. Terlebih dahulu kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Pak Habib di kesempatan kali ini. Pak Habib, mangga silahkan mengenai pengabdian ya. Baik. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, sebentar lagi kita akan mengenang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-61. Kita banyak membaca sejarah bagaimana pengorbanan orang-orang tua kita untuk bisa mewujudkan yang namanya sebuah kemerdekaan. Yang mereka korbankan bukan hanya sekedar harta, tetapi lebih jauh adalah jiwa, adalah nyawa. Nah, yang menjadi pertanyaan, setelah 61 kita merdeka, setelah 61 tahun kita merdeka, ternyata nilai-nilai pengorbanan ini nampaknya Mbak Devi mulai hilang dari sanubari bangsa Indonesia. Yang muncul adalah sikap-sikap egois. Sudah mulai berkurang yang namanya sifat-sifat altruis, sudah mulai berkurang yang namanya kepedulian sosial, sudah mulai hilang yang namanya makna berkorban untuk yang lain. Kasus yang paling konkret adalah merajalelanya korupsi. Ini sebagai indikator tidak adanya jiwa untuk berkorban, bagaimana bangsa ini untuk bisa lebih maju, dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 10, ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan yang insya Allah akan menyelamatkan kamu dari azab yang berat. Allah menggunakan sebuah istilah yang namanya tijaroh, Mbak Devi. Perniagaan, proses jual beli, yang bisa menyelamatkan dari siksa yang berat. Kelanjutan dari ayat tersebut, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, bentuk perniagaan yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab yang berat yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat As-Saff tadi adalah
percaya kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, baik dengan pengorbanan harta maupun pengorbanan jiwa. Itu semua adalah sangat baik untuk kamu sekalian kalau kamu tahu. Inilah ringkasan dari firman Allah yang termaktub dalam surat As-Saff ayat 10 ayat 11. Nah ini ya Pak Kiai, kalau kita lihat kembali dari firman Allah itu tadi ya, itu adalah janji Allah begitu betul, kan ya. Betul. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk bisa masuk dengan kriteria yang Allah sebutkan tadi itu? Ya. Baik, kalau pada saat peperangan yang dituntut adalah pengorbanan jiwa, tentu saja pasca kemerdekaan ada tuntutan-tuntutan yang lain yang bisa masuk dalam kategori sebagaimana yang Allah maksudkan. Misalnya Mbak Devi, dengan kita memerangi kebodohan, itu adalah jihad. Dengan kita membangun sarana-sarana pendidikan, itu adalah jihad. Dengan meluruskan hal-hal yang mungkin sementara ini tidak benar di masyarakat, itu adalah jihad. Nah, tentu saja dalam hal ini yang pertama sekali perlu kita luruskan, Mbak Devi, itu berkenaan dengan konotasi jihad. Ya, pengertian jihad. Pengertian jihad yang dimaksud dengan jihad adalah sebuah usaha, sebuah ikhtiar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau dengan totally. Ya. Jadi, tatkala sebuah perbuatan dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan dalam rangka mengharap ridho Allah, itu sudah masuk dalam kategori jihad. Jadi jihad itu tidak identik dengan perang. Oleh karena itu istilah perang dalam kamus Islam disebut qital, peperangan. Dan yang kedua, jihad yang sesungguhnya yang paling berat adalah memerangi hawa nafsu. Sebagaimana Rasulullah katakan, wahai sahabatku, kita baru selesai perang kecil. Maksudnya selesai peperangan yang sesungguhnya, kita akan menuju sebuah perang yang besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang baginda maksudkan dengan perang besar? Adalah perang melawan hawa nafsu. Ya, sekarang kan kebetulan juga saudara-saudara kita ya Pak Kiai ya, di Lebanon Selatan dan juga di Palestina sedang menderita begitu karena serangan Israel yang begitu membabi buta ya. Dan bahkan saudara-saudara kita yang di Indonesia pun ada yang ingin sekali berangkat ke sana. Tujuannya hanya satu sebetulnya, saya ingin mati syahid di sana. Kalau bisa memang keluarga juga sudah merelakan saya untuk berangkat. Kemudian saya juga memang berniat ingin mati di sana karena itu sebagai jihad dan bisa syahid. Ini bagaimana? Baik, dengan tidak mengurangi, kita apresiasi, kita takzim, kita salut kepada saudara-saudara kita yang berniat untuk berjihad. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, jihad itu harus disesuaikan dengan tingkat mana yang lebih memungkinkan. Jadi kalau menurut saya di Indonesia dengan kita memperbaiki bekas bencana tsunami Pangandaran dan sebagainya, itu juga jihad. Ya. Karena apakah ada jaminan berangkat ke sana itu sudah bisa melaksanakan sesuai dengan rencananya? Karena tidak sederhana untuk berangkat ke sana. Ya. Oleh karena itu, kalau bisa, kalau menurut saya, bagaimana kita berjihad dengan yang lainnya? Misalnya kita kumpulkan uang sebanyak mungkin, kita dorong dengan doa, ya. Kita desak PBB, misalnya kalau misalnya umat Islam seluruh Indonesia sepakat untuk mendesak PBB, saya kira PBB akan mengeluarkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, jihad itu ada beberapa kategori, Mbak Devi. Bisa dengan jihad nyawa, jihadun nafs, bisa dengan materi, jihadul amwal, bisa jihad dengan pemikiran, jihadul fikri, bisa jihad dengan sumbangan pemikiran, bisa jihad dengan lisan, jihadul lisan, dan bisa jihad dengan yang lain-lainnya. Nah, pakai bentuk jihad yang paling kecil yang bisa kita lakukan apa? Nah, yang pertama, kita bisa jihad dengan lisan. Yang kedua, bisa jihad dengan kekayaan. Bi amwalikum. Nah, satu hal, baik jihad amwal, jihad materi, jihad jiwa, jihad lisan, insya Allah di hadapan Allah sama semuanya. Sama semuanya ya. Tergantung mana yang lebih memungkinkan. Ya. Jadi kalau boleh saya himbau, kita kumpulkan sebanyak mungkin dan sebagainya. Karena maaf
yang kita lawan, walaupun Israel itu sangat kecil, tetapi memiliki kecanggihan. Ya. Kecanggihan strategi, kecanggihan peralatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, di zaman Rasul pun ada yang namanya taktik, ada yang namanya strategi. Rasulullah tidak menghendaki sahabat-sahabat untuk mati konyol di peperangan. Selalu ada yang namanya taktik dan strategi. Kasus yang paling konkret adalah bagaimana perang Uhud. Itu mungkin bisa kita tarik sebagai sebuah pelajaran. Ya. Nah ini dengan yang mati konyol itu ya, Pak Kiai ya. Ya. Karena saya juga pernah ngobrol dengan orang yang sangat ingin berangkat ke sana. Betul. Anda boleh menganggap saya punya pikiran bahwa untuk apa ke sana mati konyol gitu kan ya, atau apalah. Tapi saya benar-benar ingin syahid. Nah, gini Pak Kiai, ada tidak kalau syahid yang lain yang menggantikan selain di medan peperangan begitu? Ya. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa kita memerangi kebodohan, kita membuat panti asuhan, kita mengangkat anak yatim 10 anak, kita didik, itu sama dengan jihad. Dalam pandangan Allah sama semuanya. Dan ini yang lebih memungkinkan. Artinya, untuk kondisi bangsa Indonesia, masih banyak lapangan-lapangan yang menuntut jihad kita bersama. Yang itu di hadapan Allah sama. Apa sebabnya? Karena dengan kita berangkat ke sana saja 20 juta, taruhlah minimal 20 juta Mbak Devi, 20 juta rupiah. Untuk berangkat ke sana. Kalau dimanfaatkan di sini, wah kita bisa berbuat banyak untuk kaum muslimin Indonesia. Saya yakin negara-negara terdekat pun mungkin tidak akan tinggal diam. Ya. Karena yang mewajibkan, yang lebih wajib itu adalah masyarakat muslim yang dekat dengan Palestina dan Lebanon. Kalau kita, walaupun misalnya wajib, itu kesekian. Ada yang lebih wajib, yang terdekat. Yang lebih dekat dulu. Sebaiknya memang begitu ya. Tapi kalau yang dekat-dekat saya nggak akan mati syahid. Syahid itu banyak. Banyak itu kan. Bisa karena bencana itu syahid. Sedang menuntut ilmu juga syahid. Jadi seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu kemudian meninggal, itu juga syahid. Seseorang yang kena bencana tsunami kemarin, dalam kamus Islam itu juga masuk dalam kategori syahid. Jadi tidak selamanya jihad itu harus diidentikan dengan peperangan. Itu mungkin. Nah kemudian begini, dalam mengisi kemerdekaan ya Pak Kiai ya, kita kan umat Islam ini berteriak juga, walaupun mungkin baru sebagian lah. Tolong pemerintah ini menerapkan aturan-aturan Allah, setidaknya dengan bahasa duniawi lah kalau memang tidak ingin terlihat ini ya. Tapi mungkin banyak juga yang tidak didengar begitu kan Pak Kiai. Ini gimana ini? Kita kan sudah berteriak juga seperti itu ya. Itu juga berjihadkah begitu atau bagaimana? Jadi Rasulullah sudah menjelaskan ada pembagian tugas. Tatkala berkenaan dengan power, dengan kekuasaan, maka itu kewajiban pemerintah. Misalnya kemarin itu kita dengar adanya fatwa untuk mengkaji yang namanya infotainment. Ya. Nah, para ulama tugasnya lisan. Adapun yang kekuasaan, biadihi, dengan kekuasaan itu adalah tugas pemerintah. Dengan kata lain, kalau kemampuan kita hanya sebatas menyampaikan lisan, itu sudah memenuhi syarat menunaikan sebuah kewajiban. Adapun pada pelaksanaannya di lapangan ternyata itu belum dijalankan, itu sudah tidak menjadi kewajiban kita lagi, Mbak Devi. Kalau ruang lingkup kewajiban kita adalah menyampaikan. Nah, oleh karena itu dalam hadisnya disebutkan yang paling lemah imannya adalah dengan mengingkari hati. Jadi tatkala kita sudah tidak bisa bicara lagi, Allah masih mentolerir, yaitu dalam bentuk pengingkaran hati. Tapi itu masuk dalam kelompok orang yang imannya lemah, Mbak Devi. Orangnya yang imannya tetap lemah. Harus ada ikhtiar ya. Nah, harus ada ikhtiar, tetap ikhtiar perlu ada. Iya. Nah, sekarang ketika lagi kita sudah merdeka begitu ya Pak Kiai ya. Ini mungkin juga banyak hal yang harus kita lakukan, tapi itu tadi tampaknya sekarang sudah mulai cenderung menurun gitu rasa kebangsaan ini ya. Ini